31 orang yang diduga anggota pemberontak Maois dan 2 polisi tewas dalam pertempuran di India. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Setidaknya 31 orang yang diduga sebagai pemberontak Maois dan 2 polisi tewas dalam pertempuran paling mematikan di India bagian tengah sepanjang tahun ini. Ratusan polisi dan tentara paramiliter hari Minggu waktu setempat melancarkan operasi di hutan wilayah Indravati di negara bagian Chhattisgarh. Operasi militer dilakukan usai adanya informasi bahwa sejumlah pemberontak berkumpul di sana. Tentara India memang telah memerangi pemberontak Maois di beberapa negara bagian sejak tahun 1967, ketika kelompok militan yang lebih dikenal dengan nama Naxalite ini mulai berjuang untuk menuntut lebih banyak lapangan kerja, tanah, dan kekayaan dari sumber daya alam. Pemberontakan itu sendiri terinspirasi dari pemimpin revolusioner Tiongkok, Mao Zedong, sehingga dikenal dengan nama pemberontak Maois. Operasi pencarian korban dari musibah longsor yang terjadi di kota Yipin, Provinsi Sichuan, Tiongkok hari Minggu waktu setempat terus dilakukan. Petugas berpacu dengan waktu untuk menemukan 28 orang yang dilaporkan hilang, sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Musibah tanah longsor sendiri terjadi pasca hujan deras yang memicu kawasan ini. Dilaporkan 10 rumah dan sebuah bangunan terkubur material longsor berupa tanah dan batu. Dan untuk sementara warga yang terdampak musibah mengungsi di sebuah gedung asrama sebuah sekolah. Serangan drone Rusia ke wilayah Ukraina terus berlanjut. Hari Minggu waktu setempat serangan drone menyerang perumahan di kota Sumy yang ada di timur laut Ukraina. Akibat serangan ini kebakaran dahsyat terjadi yang menghancurkan 3 rumah dan 21 kendaraan. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat kembali menggelar latihan bersama di kota Pocheon, Korea Selatan hari Senin waktu setempat. Latihan bersama ini melibatkan tank, kendaraan tempur infanteri, kendaraan lapis baja, serta helikopter Apache milik Amerika Serikat. Latihan ini adalah bagian dari latihan tembakan senjata gabungan selama 3 minggu yang sengaja digelar pasca pemimpin Korea Utara Kim Jong-un hari Minggu kemarin berjanji akan meningkatkan program nuklir mereka. Sebuah kapal kargo milik Tiongkok kandas di lepas pantai barat di wilayah Sakhalin, Rusia. Kapal kargo yang bermuatan BBM, solar, dan batu bara ini terdampar di perairan dangkal. Akibat peristiwa ini, upaya penyelamatan tengah dilakukan untuk mencegah kemungkinan bocornya muatan kargo ke pantai yang bisa mengakibatkan pencemaran laut. Namun operasi penyelamatan terkendala oleh cuaca buruk. Cuaca dingin yang masih melanda membuat sejumlah warga di Amerika Serikat yang terdampak hujan salju mulai menimbun makanan pokok agar tidak kesulitan bahan makanan saat badai salju melanda. Sejumlah wilayah di Amerika Serikat memang diprediksi akan mengalami badai salju yang cukup parah seperti di negara bagian Massachusetts. Badan Meteorologi setempat memperkirakan badai salju akan terus bergerak jauh ke selatan mulai dari Kansas hingga arah timur lembah Ohio bagian atas dan Atlantik Tengah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjalani persidangan atas kasus tuduhan korupsi di Tel Aviv. Netanyahu adalah pemimpin Israel pertama yang menjalani sidang sebagai terdakwa kriminal. Netanyahu dituduh menerima cerutu dan champagne senilai miliaran rupiah dari seorang produser Hollywood sebagai imbalan atas bantuan untuk kepentingan pribadi dan bisnis. Netanyahu juga dituduh mendukung sejumlah peraturan yang menguntungkan penguasa media dengan imbalan liputan yang menguntungkan dirinya dan keluarganya. Akhir pekan kemarin menjadi akhir pekan yang kurang menggairahkan bagi industri film Hollywood, di mana film animasi produksi DreamWorks yang berjudul Dogman meraih pendapatan 13,7 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 224 miliar rupiah dan berada di puncak box office. Sementara posisi kedua box office pekan ini diraih film yang berjudul Hard Eyes yang meraih 8,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 139 miliar rupiah. He's like Cupid with a kink.